Sebelum saya melanjutkan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia ini Tuhan untuk bisa menggambarkan image Engkau Tuhan kepada manusia Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, firman Engkau dari hari ini, bahkan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan, adalah firman yang begitu luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan menembus waktu, budaya. Dan hari ini Tuhan, kami sebagai pengikut Engkau Tuhan, kami bisa melihat bagaimana firman Engkau begitu sangat powerful mengubahkan kami semua. Menjadi seperti gambaran Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sertai hamba Engkau yang akan berbagi bagaimana firman Engkau Tuhan yang akan terus Tuhan membakar kami Tuhan. Hidup setiap harinya Tuhan, bahkan setiap waktunya Tuhan. Dan itulah Tuhan yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Bergairah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, sertai firman ini untuk mengubahkan kita semua Tuhan. From fan into flame Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sangat bersyukur bulan ini bersama-sama dengan satu jemaat di GKDI. Mengambil tema fan into flame, ya bukan fan itu ya, bukan, ya tapi bagaimana caranya untuk kita bisa terus semangat dan mengobarkan semua hati, jiwa dan raga kita buat Tuhan kita. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, ya ini adalah tema kita selama the whole month. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya kita udah belajar selama 1 bulan ini dan ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Ya saya mengambil judulnya adalah Finish with Fire. Ya, saya sangat semangat banget kalau bicara tentang 2 Timotius ini. Kenapa? Karena Paulus memberikan pesan-pesan terakhirnya. Ya, dan minggu ini kita bersyukur ya 2 Timotius itu dibagi menjadi 4 chapter. Jadi minggu pertama chapter 1, minggu kedua, ketiga dan saya mendapatkan bagian yang terakhir di 2 Timotius 4. Ya, saya akan langsung bacakan di ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa yang Paulus mau pesan dengan sungguh-sungguh? Ayat 2-nya dikatakan dengan sangat jelas, saudara-saudari. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow. Saya sangat excited dengan firman ini, bagaimana Paulus di hari-hari terakhirnya, dipercaya beliau sekitar umur late 50s ya, udah mau masuk ke 60 kurang lebih ketika dia menuliskan ini, karena dia tahu sebentar lagi dia akan dipancung, dia akan mengakhiri hidupnya. Dan pesan terakhir yang dia make sure kepada Timotius adalah beritakanlah firman. Beritakan firman, saudara-saudari. Ini juga sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke tema kita ya di 2 Timotius 1.
Ya, di ayat 5 sampai 11 saya melihat ada satu korelasi yang sangat menarik. Dia buka dengan mengobarkan, Paulus tutup dengan berpesan sungguh-sungguh yang isinya sama. Beritakan firman, tidak berubah. 2 Timotius 1 kalau kita masih ingat di ayat 5 sampai 11, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, saudara-saudari. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah kita ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Dua hal yang menurut saya sangat sama pesannya yang terus ditekankan Paulus adalah untuk kita sungguh-sungguh bakar, mengobarkan, burn your fire. Untuk apa? Untuk memberitakan firman. Untuk menjadi pemberita Injil. Jangan malu bersaksi. Dan balik lagi, Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat panggilan kita ini sebagai pemberita Injil. Wow, ini yang sangat menarik. Hari ini kalau misalnya kita lagu yang pertama dinyanyikan dengan apakah ku balas, ya dengan cara kita memberitakan Injil, saudara-saudari. Rasa syukur kita tidak akan ada gunanya. Bersyukur, oh karena Tuhan sudah membuat saya begini, mengubahkan saya, amen. Tapi harus disertai dengan beritain dong ke orang. Jangan cuma ditahan sendiri aja. Gitu. Timotius, kenapa dia bilang Paulus waktu membimbing dia ya. Kalau kita di dalam Tuhan itu gak ada roh ketakutan. Tidak ada roh ketakutan. Kenapa? Apa yang membuat kita takut? Ya mungkin pada saat itu Timotius sebagai bocah, ya dia harus menghadapi jemaat Efesus dengan berbagai macam dilema dan kompleksitasnya. Ada orang-orang yang sebagai pengajar-pengajar sesat, orang yang jauh lebih tua dari dia. Tapi hari ini saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat kita takut? Timid. Kita mungkin cuma bisa jago kandang aja sendirian aja atau enggak sama saudara-saudari. Ya bisa ngomongin Tuhan, pas kita keluar sana cemen. Itu takut, kenapa? Malu mungkin. Kita juga harus ingat ya, Yesus bilang kalau kau malu kepada saya, Yesus bilang saya pun akan malu terhadap orang itu. Ketika saya datang dalam kemuliaannya. Wow. Takut gak kita dengar kata itu? Itu satu hal yang paling saya takutkan dulu. Jangan sampai saya pas waktu Tuhan datang the second coming, saya lagi timid, saya lagi worry. Gak tahu apa yang dipikirin tentang prahara dunia ini. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, Paulus selalu ajarin ke Timotius, dibimbing. Kurang lebih ada sekitar 25 kali, kalau kita baca buku 1 Timothy and 2 Timothy, 25 kali Paulus mengencourage dia. Dari apa ya? Dia juga kita tahu ya, di Bible juga dikatakan dia ada sakit, ada sakit pencernaan. Mungkin itu juga yang membuat dia bisa timid juga, reluctant itu untuk ngomong. Aduh nanti orang mau dengerin gak ya? Nah, tapi bukan itu. Tuhan bilang ngomong aja, ngomong aja, kabarin, beritakan. Itu sebuah perintah yang tidak pernah berubah, ditekankan senantiasa oleh Paulus. Bahkan hari ini brother sisters, nanti kita akan mengambil komuni sama-sama. Ya. 1 Korintus 11, 23-26 yang kita suka buka. Setiap kali Bapak Ibu mengambil roti ini dan minum darah ini, kamu proclaim his death.
bukan cuman di kita doang. Jadi untuk meng-approve bahwa iman kita itu benar setiap kali Anda mengenang kematian Yesus dalam salib. Harus menceritakan. Harus menceritakan. Kalau enggak, menurut 1 Korintus 1 itu jadi sia-sia arti salib itu kalau kita tidak beritakan. Ya, jadi saya mau ngajak brother sister semua di sini. Kalau kita ngelihat salib jangan aduh kesian ya Tuhan Yesus ya digituin. Kagak. Dia nggak butuh tangis pengasihan kita seperti lagu Ribuan Malaikat. Bukan tangis pengasihan yang diinginkan olehnya. Tapi setiap kali kita, ini bukan masalah roti dan anggurnya secara fisik kita itu. Tapi maknanya di dalamnya. Salibnya itu. Setiap kali kita bersyukur akan salib, think of someone yang kita bisa bagikan. Cuman bagiin doang. Orang itu berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Dia mau berubah, let's go, amin. Dia tidak berubah, let's go juga. Jangan mengambil sukacita kita. Untuk memberitakan firman. Ya, jangan malu saudara-saudari. Ya, saya percaya waktu kita untuk bisa finish with fire. Ya, untuk saya secara pribadi hari ini adalah saya percaya addicted to his word. Ya, saya harus kecanduan sama firman-Nya. Ya, saya percaya di dalam hidup kita ada satu hal yang mungkin kita mencandu. Betul ya, kalau saya kebetulan dulu mantan narkobawan, ya dari rokok sampai teman-temannya yang terlarang. Kalau rokoknya sih nggak dilarang sama pemerintah kan, tapi ada peringatannya gitu ya. Menarik ya, pemerintah tidak melarang rokok, tapi ada warningnya. Ya itu bisa efek kepada kesehatan kita, mati, nah, gitu kan. Nah untuk kita sebagai murid Yesus ya, kenapa saya mau membagikan hal pertama ini untuk kita bisa finish sampai di akhir seperti Paulus bilang I have kept the faith. Wow, faith yang membara itulah, yang passionate sama Tuhan itulah. Saudara-saudari yang Tuhan pengen lihat kita semua di sini. Makanya beliau katakan love me with all your heart, soul and mind. Ya, untuk Tuhan bisa melihat kita fulfill itunya adalah untuk kita terbakar, bergairah, semangat. Itu adalah analogi yang sangat sederhana waktu kita membaca mengobarkan. Apa yang membedakan antara orang yang mengobarkan dan tidak? Ya kelihatan dari semangatnya, dari passionnya, spiritnya. Itu bukan teriak-teriak, tapi ada konsistensi yang kita senantiasa lakukan setiap hari. Nah, untuk kita mencapai ke sana, ya. Saya mau encourage kita bahwa Tuhan tidak minta komitmen kita, brothers and sisters. Di keyakinan saya, Tuhan minta kita sayang Dia. Saya percaya kalau kita sayang seseorang, permintaan dari orang itu akan kita lakukan dengan senang hati. Nah, dulu pas waktu saya mulai disebut kecanduan rokok ya, saya nggak suka, saya coba gitu ya. Saya coba pertama kali nih, coba. Sekali, 2 hari, nggak ada enak-enaknya. Beneran, nggak ada enak-enaknya. Sama, narkoba juga gitu. Pas waktu saya coba, ya dari ganja, ecstasy, acid, meth, coke. Pertama kali coba, nggak ada enak-enaknya. Jujur, berhari-hari. Tapi saya paksa diri saya untuk bilang, cari enaknya. Nah itu yang saya doktrin kepada otak saya. Cari enaknya. Rokok yang ada enaknya. Semua senses saya bilang ini apa enaknya ya. Oh tapi kan gue mau supaya ada teman-teman nih. Supaya diterima nih sama teman-teman. Supaya cool gitu kan. Nah dulu kan saya sangat suka dengan, karena saya sangat penggemar lagu rock. Jadi kebanyakan musisi-musisi yang saya idolakan itu mereka semua pemakai. Jadi the reason kenapa saya pakai narkoba dan merokok adalah supaya kelihatan seperti mereka. Jadi saya juga ada band, jadi punya band, main, terus make narkoba sambil ngerokok gitu ya di atas stage. Oh kayaknya berasa cool banget gitu. Udah kayak berasa orangnya gitu ya, udah kayak musisi, wah udah berasa kayak itulah. Tersurupkan spirit dari orang tersebut. Berasa cool gitu.
Tapi itulah yang saya lihat, wow. Dan akhirnya saya menemukan nikmatnya. Karena saya mendisiplinkan diri saya setiap hari mencoba, memaksa. Itu kalau dalam bahasa Bible-nya syarat pertama jadi murid Yesus. Apa? Menyangkal diri gitu. Itu yang saya lakukan, menyangkal diri. Nah makanya pas waktu saya lihat kepada kehidupan sebagai murid Yesus. Ya, dulu saya menyangkal diri untuk suka sama narkoba. Suka sama rokok. Nah pas waktu saya menjadi murid Yesus, diajarkan untuk menjadi pengikutnya, saya harus menyangkal diri, betul ya? Saya harusnya, makanya beliau kasih itu di urutan pertama syaratnya, menyangkal diri. Nah itu yang saya lihat ada korelasinya dengan hidup saya dulu untuk mencandu kepada Tuhan. Nah awalnya jujur aja 25 tahun saya menjadi seorang murid Yesus, belajar Bible 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini, saya udah gak perlu menyangkal diri. Kenapa? Udah jadi kebiasaan. Dan saya tinggal menikmati enjoyment-nya sama God. Karena waktu saya lihat ke dalam firman Tuhan, karena Tuhan mau berhubungan dengan saya, semua firman yang saya baca dalam Bible, setiap hari goalnya adalah untuk saya berasa disayang Tuhan. Seperti Tuhan minta love me. Itu juga yang saya rasakan. Hari ini setiap kali saya keluar dari mode saat teduh saya harus merasa dicintai Tuhan. Wah, what a great feeling. Dan itulah yang membuat saya addicted. Membuat saya addicted sehingga untuk saya bisa menyampaikan kepada orang-orang gampang. Gampang, gak akan mengambil sukacita saya kalaupun orang tersebut tidak mau terima. Ya, itulah bagian yang paling menurut saya kita harus bisa perhatikan. Apa yang membuat kita takut hari ini saudara-saudari? Takut ditolak? Apa yang kita beritakan? Padahal bukan itu tujuannya. Kita sebagai pemberita Injil, kalau Tuhan katakan bahwa kita ini masuk ke dalam kerajaannya. Ya, di dalam sebuah kerajaan itu ada seseorang yang ditugaskan Tuhan untuk bisa memberikan pengumuman kepada rakyatnya. Nah kita bayangkan di dalam sebuah kerajaan si raja untuk memberikan pesan kepada rakyatnya, ada satu orang ini yang biasa kalau kita nonton di film-film dia akan berdiri di tengah balai desa atau balai kota dan dia akan bilang pengumuman, raja bilang besok libur. Nah kita cuma sampaikan kepada orang tersebut, ke rakyat. Mereka mau protes berurusan sama Babe sama Tuhan. Mereka gak protes, amin. Tapi kita sebagai pemberita itu, seperti Matius 28 katakan, kita ini segala kuasa dan otoritas di surga dan di bumi telah diberikan oleh Yesus. Dia katakan oleh sebab itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukan tobatin orang-orang, bukan. Kita cuma disuruh proclaim, cuma disuruh beritakan, share. Preach the gospel. That's it. Nah kontennya yang sangat menarik adalah kalau saya bilang tadi, wah ini semua jenis narkoba ini nih punya dimensi yang berbeda-beda. Enaknya tuh beda-beda. Nah sama di dalam kerajaan Tuhan kalau kita ikut Tuhan begitu banyak karunia-karunia dari Tuhan yang membuat kita sangat enak. Buah-buah roh misalnya. Siapa di antara kita yang gak mau hidup damai sejahtera, sukacita? Apa yang gak mau? Dengan kita bisa proklamirkan itu kepada orang, kepada manusia. Karena Bible itu adalah gospel is a good news. Itulah yang kita bagikan kepada orang. Orang hari ini bisa dipulihkan, orang hari ini bisa mengenal Tuhan. Orang hari ini bisa gak gila karena dengan keadaan dunia ini. Dan only God can save us. Only the word of God. Cintai firman Tuhannya. Itulah yang akan membuat kita semakin addicted setiap hari. Dalam konteks ini juga saya bisa melihat waktu Paulus bilang penuhilah panggilan, pelayananmu. This is the true pelayanan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih Tuhan. The true pelayanan adalah bukan kalau misalnya saya memiliki talenta bernyanyi hari Minggu, itu yang Anda layani. Bukan cuma di situ doang, setiap hari. Setiap hari, jangan kita merubah dogmanya. Kalau kita hari ini, kalau Anda mendapatkan talenta ya, gift, skills,
Bukan skills itunya yang Tuhan ingin tekan untuk kobarkan, bukan. Beritain firman-Nya. Walaupun Anda adalah seorang musisi, bahkan untuk saya sendiri sebagai seorang pengkhotbah, ya, untuk tanda kutip perform di stage ini. Ini cuman pas waktu hari Minggu doang, tapi itu bukan the whole thing saya menjadi murid Yesus. Setelah selesai dari sini, setiap hari Minggu, waktu saya berfellowship dengan orang di dalam jemaat maupun di luar jemaat, hari Seninnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah the true pelayanan sebagai pemberita Injil. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seberapa bagusnya saya berkhotbah, public speaking, artikulasi, intonasi, itu gak ada apa-apanya. Kalau saya cuma ngomong doang di panggung. Nggak ada ininya. Manusia tidak akan pernah berubah hanya dengan satu kali khotbah. Ya, saya percaya harus ada follow up-nya juga. Yang itulah disebut sebagai pemberita Injil. Pemberita Injil juga mungkin banyak sekali saudara-saudari dan dalam jemaat. Dulu saya juga mengalami banyak sekali perubahan cara pandang saya terhadap penginjilan. Kalau dulu saya berpikir waktu saya menjadi seorang murid Yesus, kalau dibilang, ayo jadi pemberita Injil, itu artinya kepada orang-orang di luar jemaat ini. Di luar jemaat GKDI. Itu namanya menginjil. Selamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudari. Kita semua di dalam ruangan ini yang mengaku jemaat murid Yesus. Kita bisa hilang gak? Bisa. Jadi kita juga beritakan Injil juga terhadap satu sama lain. Jangan pas waktu kita, ayo menginjil. Mindset kita udah, oh ya orang luar. Ayo gimana caranya, kita mau ngapain nih? Gimana caranya untuk mereka tertarik bawa ke gereja? Enggak. Saya pun mengalami banyak metanoia di area itu. Ya, hari ini waktu saya bicarakan ke dalam jemaat di Jakarta Timur dan juga di Cibubur untuk menginjil. Itu bukan ngajak orang ke PDA doang. Bukan ngajak ke PDG atau bahkan ngajak ke gereja. Bukan itu the whole point. Poinnya adalah kita share aja apa yang kalian rasakan tentang Tuhan. Apa yang kalian alami dengan firman Tuhan hari itu. Itu aja yang dibagikan. Makanya kita sangat bersyukur kita punya budaya di Jakarta Timur untuk membagikan saat teduh kita setiap hari kepada satu sama lain dan juga kepada teman-teman di luar sana. Itulah menginjil di luar dan yang di dalam. Setiap hari ketika saya tidak membaca semua saat teduh orang-orang, tapi saya bisa pilih dalam satu hari saya baca. Ada satu atau dua orang. Grup kita kan banyak ya, grupnya dan juga orang-orangnya. Tapi saya memilih untuk bisa membaca yang mana. Kalau orang tersebut, dan ini yang sangat bersyukur dengan budaya seperti itu, saya bisa tahu karena kita setuju sebagai satu jemaat supaya WhatsApp-nya juga ada isinya gitu ya. Kadang-kadang di WhatsApp grup nggak ada isinya tuh, paling isinya jualan gitu ya, jualan. Tapi saya bersyukur dengan kita bisa terus memenuhi udara ini, roh-roh di udara ini gitu ya, salah satunya melalui sosial media untuk kita bisa bagikan firman Tuhan. Dan itulah menginjil. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu. Tiba-tiba ada saudara yang bisa membagikan saat teduh out of nowhere kepada temannya, keluarganya. Habis itu ikannya mulai merespon. Kenapa lu tiba-tiba sharing saat teduh? Nah, disitulah kesempatan kita untuk bisa terus. Ada juga seorang saudara-saudari yang setahun kemudian ketika dia lakukan itu baru ikannya datang. It's okay. Ya, saya lihat kamu konsisten sekali ya. Konsistensi bikin kita menebarkan jala. Jangan sampai pas waktu orang lihat, ini paling waktu dia mulai, ini paling cuma sebentaran doang nih, habis itu enggak lagi. Nah, itu juga yang saya bisa lihat bahwa konsistensi, disiplin itu adalah bagian dari kecanduan. Kalau kita bisa lihat ini ya, diagram ini ya. Di 2 Timotius 4 ya, Tuhan katakan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ngomong. Kadang-kadang kita suka punya cara pikir gini. Belum tepat nih waktunya. Orang tersebut kayaknya lagi begini, begitu. Yang akhirnya kalau misalnya kita coba tanya, kapan saat yang tepat? Nggak tahu. Jahat itu bro, sis.
Siap sedialah, Paulus bilang ngomong aja. Kita gak perlu ngomong marah-marah. Oke, kita gak perlu ngomong marah-marah. Ya, makanya kalau misalnya jemaat, saudara-saudari dibiasakan gitu. Menjadi kebiasaan untuk menerima firman Tuhan itu dalam keadaan apapun. Kita harus bisa siap. Ya, mungkin dalam kehidupan kita kalau menerima firman Tuhan tuh kalau lagi saat-saat sulit kayaknya susah gitu ya. Aduh kok gini banget sih udah pelayanan, kok ini gak berhasil, ininya susah, anak jadi begini. Ya, tapi kita harus lihat bukan itu poinnya. Ya, saya selalu bertanya kepada diri saya, lagu yang pertama tadi gitu ya. Dalam hal apa kira-kira saya sulit membalas kebaikan Tuhan. Ya, barulah muncul tiba-tiba dalam perenungan itu saya tahu dalam kehidupan manusia. Masa-masa yang katanya tidak gampang, sulit, itu yang katanya akan membuat seseorang sulit memberi kepada Tuhan. Betul? Saya bersyukur 2 tahun ini saya mengalami cukup banyak hal kalau dalam dimensi kehidupan manusia. Ya, kehilangan 3 anak yang lagi pengen banget kita iniin. Ya, tapi di dalam masa itu untuk saya bisa melihat kepada Tuhannya, itu sangat amazing. Ya. To put into perspective, saya sangat terinspirasi dengan Ayub. Waktu dia mendapatkan kabar yang terakhir, dia bilang anaknya mati. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia. Ayat itu menjadi satu patokan buat saya ketika saya mengalami momen-momen itu, terutama di bidang pekerjaan atau enggak anak. Nah, sebenarnya waktu saya minta ke Tuhan anak, ya saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya pengen untuk saya bisa merasakan perasaan Engkau waktu Engkau kehilangan Yesus sebagai Bapa. Tiba-tiba 2 bulan kemudian Tuhan kasih. Tuhan kasih. Ya, bulan Oktober saya minta, saya ingat tahun 2021 bulan Oktober saya minta kepada Tuhan, saya sama istri betul-betul minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Bulan Desember saya diberikan pertama kalinya. Kami berdua setelah belasan tahun menikah dikasih kesempatan untuk hamil. Setelah itu pas hamil kita cek udah anaknya ini udah ada pulse-nya, udah ada detak jantungnya. Habis itu berapa bulan karena waktu itu kita kaget ya, terutama istri saya kaget gitu, tiba-tiba hamil nih. Gitu kan, Tuhan baik banget ya. Nah, mixed feeling semuanya dan kebetulan istri juga waktu itu sangat lagi banyak yang harus dia lakukan sehingga akhirnya banyak pendarahan dan keguguran, to put into perspective. Nah, tapi dalam masa itu waktu anak tersebut gugur, saya mengalami kedukaan yang menurut saya sangat bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena saya diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan. Seperti Yohanes 3 ayat 16 bilang, yang memberikan seorang bapa yang memberikan anaknya, Bapak Ibu. Saya merasa sangat gila kasihnya Tuhan sebegitu loh banget ya sama saya. Orang bilang ya ada quotes di dunia ini lebih sulit orang tua kehilangan anak daripada anak kehilangan orang tua. Dan itu menurut saya sangat benar. Ya, 1 Yohanes 3:16, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya. Tapi saudara-saudari tidak berhenti sampai di situ. Saya bisa melihat satu perspektif lainnya Tuhan sebagai pribadi. Bukan sebagai Bapa doang nih. Sebagai pribadi melalui Yesus disalibkan itu. Saya melihat Tuhan yang sebenarnya memberikan dirinya. Bukan cuma memberikan anaknya, tapi Tuhan memberikan dirinya sendiri. Wah, 2 dimensi itu menurut saya sangat overwhelmed. Sampai hari ini kalau saya mengingat itu terus, itu betul-betul Paulus bilang di 1 Korintus 1 bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Waktu kita ngelihat semua prosesnya itu, hari ini saya percaya kita tidak mengalami seperti apa yang Bapak alami. Saudara-saudari. Itu perenungan yang sangat-sangat luar biasa ketika saya bisa melihat wow. Dari titik itu saya tahu tidak ada satu hal pun yang bisa membuat saya tidak semangat, tidak merasa dicintai dalam hidup saya sampai detik ini. Saya berdoa juga, ini juga, nah itu makin membuat saya adiksi to God, brothers and sisters. Hal inilah yang akan saya ceritakan kepada semua orang yang saya temui.
untuk mereka pun bisa mengalami apa yang saya alami melalui firman Tuhannya. Siap sedia, siap sedia. Jangan kita enaknya doang, pas waktu lagi perasaan enak kita mau memberitakan, pas nggak enak kita nggak sulit memberitakan. Ya jangan kita punya pandangan seperti ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, gitu ya. Kalau nggak ada berkat sayang, kalau ada berkat sayang Tuhan. Kalau nggak ada berkat, baik Tuhan, susah nih hidup gue, ntar dulu ya. Kayak gitu lah kita. Mau baca Alkitab aja sulit, betul? Mau baca Alkitab, mau membuka, sulit. Pas lagi kayak gitu, betul gak? Apa yang sulit saudara-saudari? Coba kita renungkan, apa yang sulit? Bilang kepada Tuhan, gak ada yang sulit. Dia udah kasih contoh duluan, brothers sisters. Dia udah kasih contoh duluan. Kalau kita hari ini hidup setiap harinya dipengaruhi oleh setiap keadaan, berarti firman Tuhan itu tidak ada kekuatannya. Seperti yang Paulus ngomong ke 2 Timotius 1. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan power, love, and bukan, kalau saya lebih suka bahasa Inggrisnya dibilang disiplin, bukan cuma tertib. Bukan cuma tertib. Ya. Inilah juga yang saya melihat bahwa Alkitab itu luar biasa korelasinya. Buku Amsal kalau Bapak Ibu boleh buka ya di Amsal 1 perikop pertama di ayat 2, 3, dan 7. Tujuan dari Amsal yang diberikan Salomo ini adalah untuk kita hidup disiplin. Kalau kita nggak disiplinkan diri kita nggak akan bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita cuma baca firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan hanya Senin Kamis, kita nggak akan dapat. Bertahun-tahun, I guarantee kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hari ini 25 tahun saya menjadi murid Yesus, 15 tahun menjadi seorang pelayan jemaat. Saya hidup dengan excitement. Hidup dengan excitement, semangat, bersyukur banget gitu loh. Punya orang-orang dalam kerajaan Tuhan ya. Saya juga diberkati saat ini punya kakak dan abang yang kandung ada di dalam jemaatnya. Saudara-saudari, brother sisters, wow. Itu betul-betul hal yang luar biasa menurut saya untuk Tuhan. Ya, di 2 Timotius 4 ayat 2 ini, Paulus memastikan kepada Timotius untuk bisa menyatakan apa yang salah, tegur, dan nasihat. Nah ini juga yang saya lihat, saya bersama dengan jemaat bukan cuman dari sayanya aja yang bisa menyatakan apa yang salah, tegur, dan nasihat. Tapi ini juga yang saya lihat kalau saudara-saudari perhatikan, kembali translasi bahasa Inggrisnya saya lebih tersemangati karena dibilang encourage. Ya, itu juga yang berkorelasi dengan buku Ibrani, encourage one another daily. Kalau menurut saya dalam cara saya berpikir, menasihati itu berbeda dengan kalau encouragement itu buat saya itu menyemangati. Kalau menasihati itu kayak gue mau cari-cari kesalahan nih, dia yang kurang apa nih? Oh lu kayaknya kurang ini deh bro, bla bla bla. Bukan. Tapi kalau kita mengencourage, bro ini nih bagus banget kalau lu bisa tambahin lagi ininya. Nah itu dua kalimat yang berbeda menurut saya. Jadi makanya encourage. Jadi saya menginspire jemaat untuk bisa saling, enggak sendirian. Karena ini bukan gereja saya, bukan gereja pendeta, bukan gereja pastor. Tapi kita semua ini adalah imamat yang rajani, betul? Jadi saya tidak sendirian di dalam jemaat. Ya. Oleh sebab itu hal kedua yang saya percaya untuk bisa kita finish the race, ya, finish with fire, ya, allegiance with people with the same conviction. Ya, jangan cuma saya sendirian doang. Ya, allegiance bersekutu, kita punya partner, kita punya sahabat yang memiliki conviction yang sama. Kita pasti pernah dengar ya, di 2 Timotius 4 ini, ya kita lanjutkan di ayat 9 sampai 18. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita.
Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tapi Tuhan telah menampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di surga, baginya kemuliaan selama-lamanya. Amen. Ini juga sangat menarik saudara-saudari, brothers, murid-murid Yesus yang tadinya barengan sama Paulus. Ini udah jadi murid ya. Ini tidak bicara orang di luar sana yang nemenin Paulus, enggak. Ini brothers sistersnya yang udah jadi jemaat satu tubuh. Tiba-tiba mereka semua berpindah. Ya, kita juga tahu Yohanes 6 ayat 66 dikatakan murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Murid-muridnya. Ya. Nah, ini juga bisa terjadi kalau kita punya partner yang mungkin tidak sama. Ya, di 2 Korintus pasti kita semua pernah dengar, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, betul? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang seimbang bukan cari pasangan as if lawan jenis di dalam konteks ini. Ya, bahasa Inggrisnya dibilang do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have the darkness? Terinspirasi dari buku Ulangan 22 ayat 10 ya. Janganlah engkau yoke, antara lembu dan keledai bersama-sama. Nah, saya mau ajak kita untuk bisa bayangin seperti ini. Kalau kita punya zeal, punya semangat yang membara. Tapi kita punya brother sisters yang saudara-saudari di sini mau bersahabat. Berteman, berfellowship, it's okay, brothers sisters. Tapi waktu bersahabat, ini Paulus ngomong ke dalam jemaat, bukan orang di luar. Bukan orang di luar. Saya ambil contoh kalau misalnya kita punya keyakinan, setiap hari saya harus saat teduh, saya harus memberitakan firman. Ada juga, tanda kutip saudara-saudari yang ngaku saudara-saudari murid Yesus, agak sulit untuk melakukan itu. Kita gak perlu menghakimi. Kita gak perlu ini, tapi kita perlu inspirasiin mereka. Tapi kalau kita mau setiap hari mau berhubungan sama mereka, jangan. Jangan, itu bisa mempengaruhi pace Anda. Ya, ada orang dalam jemaat yang pengen merangkak, ada yang berjalan, berlari. Paulus pengen kita semua berlari. Tuhan juga pengen kita berlari, karena kita berpacu melawan waktu, brothers sisters. Di dalam ministry saya suka bilang, pergumulan saya, pergumulan kita semua di sini bukan melawan dosa, tapi melawan waktu, pertumbuhan orang. Dosa, Tuhan bilang, jangan lu specialin, put aside, but we have to confess. Dan kita berubah. Tapi orang bertumbuh untuk melakukan semangat setiap hari. Nah kalau kita berpasangan dengan yang kurang semangat, tapi karena kita suka bro, habis kita nyambung sih. Ya, di dalam area lainnya tuh nyambung. Tapi firmannya, misinya gak ada. Karena senang aja. Ah, itulah yang berbahaya, brothers sisters. Walaupun kita bersama-sama jemaat nih. Either Anda yang ketarik atau dia yang terbawa. Nah, tapi janganlah kita meresikokan. Kalau saran saya, jangan kita meresikokan. Bukan berarti juga, oh bro lu lambat ya, oh lu bukan brother gua. Enggak gitu. Bro lu kayaknya kurang misi, kayaknya kurang semangat sama Tuhan. Kayaknya kita gak usah bersahabat lagi deh, gak gitu juga. Oke, gak gitu juga. Tapi kalau kita mau bermisi. Ya, saya bersyukur hari ini memilih seorang istri, memilih sahabat-sahabat saya dalam ruangan ini yang takut firman. Bukan cuma ngomong takut Tuhan doang, takut firman. Ya, takut firman. Buku Amsal katakan bahwa fear of the Lord is the beginning of everything. Itu benar banget. Bukan ketakutan akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan, takut akan firman. Ya makanya firmannya dibaca gitu. Kalau kita bilang kita takut Tuhan, gak baca firman setiap hari, takut gak tuh? Logika yang sangat sederhana kan? Jangan kita sampai unequal yoke. Apalagi brothers sisters, bapak ibu mau memilih pasangan hidup. Berteman aja, Paulus Tuhan udah kasih prinsipnya. Bersahabat aja.
Ya, untuk kita pilih yang sama-sama. Lu mau semangat buat Tuhan gak? Oh mau dong, lu mau gak ini? Baca firman kita setiap hari, kita sharing. Wow, that was so amazing brothers sisters. Ya saya punya brother saya di grup. Dan saya juga punya sahabat yang setiap hari kita omongin firman. Ada waktu saya call, ada waktu saya doa. Ya, jadwal saya bersyukur hari ini setiap hari saya penuhi dengan berdoa bareng sama brother saya. Dan istri pastinya. Gitu ya sayang. Ya, jangan lupa terutama para suami di ruangan ini. Ministry itu bukan minus istri. Oke, istri itu bagian dari ministry yang paling penting Tuhan bilang. Alright, habis istri anak. Jadi jangan pisahkan. Kadang-kadang saya bisa menemukan para suami ya, wah semangat banget sama ministry. Tapi pas waktu mau dating sama istrinya aja bergumpul banget. Mau ngomongin apa ya? Tapi kalau sama stadion aja, jago banget. Gimana? Memproses stadion si brother suami-suami ini. Kamu gimana perasaannya tentang firman? Istri gak digituin. Susah. Ya, wahai para suami, ya, anak-anaknya pun juga begitu. Anak-anak suami semangat gitu ya, make time-nya susahnya luar biasa. Papa ada spend time, papa ada study Bible. Ya, ini saya mau ngomong sama suami karena kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam, bukan istri. Jadi pastikan kita melakukan hal itu, brothers. Itu menarik banget. Pas waktu bisa ikutin karena bro and sis, kalau kita ikutin prioritas yang Tuhan kasih, itu enak banget. Gak sulit. Saya ambil contoh gini, lebih sulit mana Anda membuat prioritas atau mencari keseimbangan? Susahan yang mana? Keseimbangan. Tapi dunia ini kan selalu mengumandangkan harus semua life balance. Kalau kita ikut firman Tuhan, Tuhan gak minta dia diseimbangin. Diutamain guys. Bukan diseimbangin 50% hidup sekuler, 50% spiritual life. Kagak gitu. Hati-hati dengan roh-roh di udara ini. Kalau kita udah sampai percaya itu, emang Anda selamat. Gitu aja kan, Tuhan kan bilang gua maunya diprioritaskan. Bukan, jadi kan enak kan, oh iya ya udah ke Tuhan aja dulu, nanti dia yang ngatur tuh, kedua, ketiga, keempat, jelas. Daripada kita mau, ini udah 50-50 belum ya? Nggak bisa bro, sis. Capek ya, jadi makanya kita submit. Nah kita perlu komunitas satu sama lain juga untuk bisa ini. Saat ini saya akan mengundang brother saya Anthony untuk bisa sharing. Ya saya sangat bersyukur. Anthony belajar Alkitab dulu 2019 yang waktu itu berpasangan dengan pasangan yang belum jadi murid. Beraliran lain juga. Dan hari ini bersyukur 5 tahun ya. Ya. Silakan Tuan. Terima kasih Kak Baceng. Halo brother sister semuanya. Nama saya Anthony Shea dan saya sudah menjadi murid Yesus dari tahun 2019. Dan istri saya Audi menjadi murid tahun 2020 dan saat ini saya dikaruniai seorang putra bernama Ansel. Perjalanan kehidupan kerohanian yang luar biasa karena saya merasakan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya dan satu sama lain dalam jemaat. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini mengingatkan saya waktu saya lagi Bible study, dibawakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bagaimana Yesus menginginkan saya untuk menjadikan semua bangsa murid dengan menginjil semua orang dan menceritakan kebaikannya. Membiasakan untuk memberitakan firman dan menjadi sebuah kebiasaan tidaklah mudah untuk saya. Tapi saya percaya bahwa menginjil adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saya bisa menceritakan kebaikannya. Dengan mendisiplinkan diri saya untuk membagi firman kepada semua orang melalui sosial media dan dari mulut saya sendiri. Maka saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja mengubah orang-orang di sekeliling saya. Bagian saya hanyalah menyampaikan saja, seperti posting saat teduh, dan setiap hari di grup WhatsApp dan foto-foto seperti doa bareng, study Bible,
spend time dan di-upload di sosial media. Itulah jalan yang saya coba untuk menginjil. Dan saya sangat bersyukur hari ini orang-orang di sekitar saya bisa menjadi murid Yesus. Dan saya percaya akan terus melakukan hal ini sampai Tuhan datang. Dengan disiplin dan mempunyai orang-orang di sekitar yang mau memberikan terbaik untuk Tuhan, maka saya akan bisa menjaga api saya untuk Tuhan. Amen. Saya sangat bersyukur ya mengenal Anthony ya. 5 tahun, apalagi kebetulan istrinya juga beraliran lain. Bahkan setelah menjadi murid Yesus pun, saya ingat waktu saya Bible study, and then istrinya menjadi seorang pengikut Yesus, ya tiba-tiba tersebarlah kabar tersebut, dan akhirnya mereka berdua mengalami banyak sekali penganiayaan dari keluarga. Tapi saya bersyukur di masa tersebut, ya saya melihat mereka berdua, dia dan Audi, tidak jemu-jemu untuk berpuasa. Gitu. Dari kehidupan kerohaniannya mereka berdua, mereka terus untuk bisa melakukan mengasihi satu sama lain. Ya, orang-orang kayak mereka ini kan punya banyak pride ya. Jadi untuk mereka awalnya untuk bisa memberitakan itu, saya tahu itu gak gampang. Aduh, ngapain gue dibilangnya ini, dan banyak sekali apalagi istrinya. Tapi hari ini bersyukur 5 tahun saudara-saudari, waktu mereka mulai belajar Alkitab pun, kita tahu ya kalau misalnya di luar sana itu sebelum menikah, satu hotel, satu ini, segala macam tuh itu hal yang lumrah. Waktu itu sempat tuh masuk ke pemberitaan ya, mereka berdua belum menikah nih. Mereka berdua belum menikah, waktu itu mereka sedang travel ke Korea, dan itu masuk ke Detik dan beberapa itu lainnya, karena mereka gak mau tidur bareng. Gitu. Karena mereka tahu mereka belum menikah. Sampai orang Koreanya bingung. Nih kan lu berdua udah ajumanya ya. Ajumanya bingung. Karena kalian it's okay. Kayak begitu juga semua orang juga udah lakukan. Tapi saya bangga banget sama mereka berdua bisa berjuang untuk bisa melakukan itu dengan hidupnya mereka. Dan pas waktu mereka travel kemana-mana pun mereka tidak minta satu kamar doang. Tapi minta separate supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Dan hari ini saya ngeliat Tuhan memberkati mereka dengan satu anak. Dan inilah juga yang tadi Anthony bagikan, bahwa inilah yang akan dia pesankan kepada orang-orang dan juga anaknya, bahkan seperti Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya ketika kita bisa lakukan itu, ya, 2 hal yang saya percaya untuk kita finish with fire, brothers sisters. Let's get addicted to God. Sangkal diri kita. Kalau kita sulit melakukannya, sangkal. Enggak, gue mau sayang Tuhan. Gue mau sayang Tuhan. Lakukan. Harus lakukan. Jangan sampai tidak lakukan, brothers sisters. Ya. Dan make sure orang-orang di sekeliling kita make allegiance with people with the same conviction. Kalau orang tersebut yang kalian mau anggap sebagai sahabat dalam perjalanan misi ini kepada Tuhan. 2 hal ini saya percaya, brosis, doakan saya juga dan juga jemaat di Timur untuk kita juga bisa terus addicted to His Word. Amen. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Engkau, firman yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat contohan dari apa yang Paulus Tuhan berikan kepada Timotius Tuhan. Untuk Timotius bisa terus menjadi seorang pekabar Injil Tuhan. Dan pesan ini juga lah Tuhan yang saya percaya bagi kita semua dalam ruangan ini yang mengaku percaya kepada Yesus, kita pun akan menyampaikan hal ini Tuhan. Hari ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu hanyalah ada ajaran Engkau saja Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, puluhan ribu ajaran mengaku pengikut Engkau Tuhan. Ketika kami melihat ini Tuhan, kenapa sampai itu semua terjadi? Banyak yang miss saya percaya Tuhan dalam di zaman dulu itu Tuhan, sehingga firman Engkau, your sound doctrine Tuhan tidak tersampaikan Tuhan. Mungkin ada orang-orang Tuhan yang kurang semangat menyampaikan, hanya sebatas teori Tuhan, yang menjadikan teori-teori tentang Yesus Tuhan sehingganya berkembang hingga hari ini Tuhan. Dan bantu Tuhan hari ini kami sebagai murid Yesus terutama Tuhan, ketika kami diajarkan firman Engkau Tuhan, that is the sound doctrine Tuhan. Bantu kami untuk take pride in it, karena kami tahu Tuhan itulah kebenaran dari firman Engkau. Terima kasih Bapak, saya berdoa untuk kami semua di sini, Jemaat GKDI Tangerang, di Timur juga Bapak, dan dimanapun kami Tuhan, kami bisa terus Tuhan membawa kabar ini dan mengobarkan berita ini Tuhan kepada orang-orang, untuk Engkaulah yang akan bekerja Tuhan, bukan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, sertai sebentar lagi kami akan mengambil roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Dan kami mau memuji Engkau selama-lamanya Tuhan sampai Engkau datang dan sampai kami berjumpa Engkau satu hari nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.